Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, berjumpa kembali dengan saya Munawan, Jalan Guru Penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Merah 2, Kabupaten Pidijaya, Provinsi Aceh. Pada video ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Pada tugas koneksi antar materi modul 1.3 ini terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara dan profil belajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Menurut saya, seorang pendidik harus menjadi teladan atau idola bagi anak didiknya, karena setiap anak didik akan meniru dan mengambil contoh dari setiap gerak-gerik sang gurunya. Memberi teladan merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang sangat ampuh dan bermakna bagi anak didik, seperti prinsip pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yakni Ing Narso Sumpurodo, yaitu yang di depan memberi teladan. Sebagai pendidik juga harus dapat mengakomodir dan mengembangkan semua potensi atau kodrat yang dimiliki oleh anak didiknya, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Artinya, tugas pendidik adalah menuntun dan mengembangkan potensi alami mereka dan menyesuaikan dengan tuntutan zaman yang terus berinovasi dan berkembang. Selain itu, pendidik juga harus menjadi motivator pada anak didiknya agar dapat membangkitkan semangat mereka dalam belajar dengan berbagai macam strategi, model, metode, atau media yang digunakan. Murid akan dirangsang untuk belajar apabila pembelajaran yang disuguhkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Untuk mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid, seorang pendidik harus memiliki pemahaman yang mendalam dan dijalankan sepenuh hati terhadap dimensi-dimensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Untuk mewujudkan dimensi profil pelajar Pancasila, maka seorang pendidik harus memiliki visi yang tepat dan jelas dalam menciptakan perubahan positif di lingkungan sekolahnya. Visi yang dirancang harus berfokus pada kepentingan dan keberhasilan murid, karena murid merupakan subjek pembelajaran yang harus mendapat prioritas utama. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam merancang visi yang tepat adalah pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Pendekatan inquiry apresiatif dilakukan dengan cara kolaboratif dengan melibatkan semua entitas sekolah untuk menjaring aspirasi dan potensi yang dimiliki. Pendekatan ini dapat mengidentifikasi kekuatan positif yang sudah ada di sekolah untuk diapresiasi dan dipertahankan, kemudian memunculkan strategi baru untuk melakukan perubahan yang lebih baik ke depan. Di tempat saya bertugas, SMP Negeri 1 Merah 2, sudah ada kegiatan penguatan karakter murid melalui kebiasaan salam ketika memasuki perkarangan sekolah, baca Yasin setiap pagi Jumat, salat duha, dan salat zuhur berjamaah. Namun kegiatan tersebut belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan, di mana banyak murid yang masih menghindar atau enggan untuk melaksanakannya. Belum timbul kesadaran dari mereka untuk melaksanakan secara ikhlas. Selain itu, kegiatan penguatan karakter ini juga belum terkelola dengan baik secara sistematis, di mana belum ada buku kendali murid, rubrik observasi, ataupun tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan. Padahal, kegiatan ini sangat penting diterapkan secara sistematis dan kontinu agar terbentuk karakter murid yang religius dan berakhlak mulia sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan karakter murid yang religius dan berakhlak mulia. Dengan harapan, prakarsa perubahan tersebut dapat mewujudkan peran pendidik sebagaimana filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa guru merupakan seorang penuntun yang bisa membantu persemaian benih-benih kebudayaan yang akan menjadi cikal bakal peradaban.
yang membangun karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya dan berperadaban. Adapun pertanyaan pemantik kedua, yaitu revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Pada tugas sebelumnya, di demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak, saya telah merancang sebuah visi guru penggerak, yaitu mewujudkan peserta didik yang tangguh, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, serta berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Namun berdasarkan paradigma inquiry apresiatif yang telah saya rancang, maka visi tersebut saya revisi menjadi mewujudkan generasi tangguh yang berakhlak mulia, unggul dalam pengetahuan dan keterampilan, serta berwawasan global. Alasan saya memilih visi ini adalah saya ingin menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia dan mampu bersaing di era globalisasi dewasa ini dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki agar terwujudnya generasi yang merdeka. Demikian paparan video koneksi antar materi modul 1.3 visi guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi